Jadi konverter DIN 5 to PS2. Kemudian lanjut lagi ini untuk DIN 5 to PS2-nya kita colok di sini. Bentar, kita samakan dulu. Aduh, agak susah nih. Udah lama gak dimasukin. Duh. Wait, tunggu. Halo, Bray. Gimana, sehat kabarnya? Mungkin kalian bingung ya, kok keyboard banyak gini ya? Sama, gue juga bingung. Ya, kali ini gue cuma mau pembahasan ringan aja mengenai hobi gue ini, mengumpulkan keyboard vintage atau keyboard jadul ya. Selain itu gue pengen berbagi aja mengenai hobi ini. Ya, kira aja ada yang sama ya, hobi mengkoleksi keyboard jadul ini. Kemudian gue juga sering ditanya oleh teman-teman, emang untuk keyboard jadul ini masih bisa dipakai di PC atau laptop yang baru ya, yang sekarang kan colokannya USB ya, sudah USB. Emang masih bisa ya? Jawabannya masih bisa. Untuk sekarang pokoknya masih bisa ya. Karena ya, di sini untuk semua keyboard yang gua punya ini semuanya masih berfungsi dan masih bisa dipakai. Kemudian untuk colokan keyboard jadul yang gua punya ini, sorry nih agak berantakan. Ada dua tipe, gue cuma punya dua tipe. Gue punya dua tipe saja ya. Satu lagi nih. Gue cuma punya dua tipe colokan keyboard vintage atau keyboard vintage atau keyboard jadulnya ya. Yang pertama, yang paling lama itu keyboard jadul dengan colokan DIN 5 ya. Di sini ada 5 pin, 1 2 3 4 5, kelihatan enggak? Dan kelihatan. Wah, kurang kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan bisa fokus. Ya, pokoknya seperti itulah. Ini colokannya besar. Kalau orang-orang bilang ini colokan DIN 5 ya. Kemudian colokan keyboard jadul yang kedua itu lebih kecil dari ini ya. Lebih kecil itu PS2 ya, PS2. Colokan PS2 seperti ini, di pinnya ada 6 nih seperti ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nggak fokus. Yap, kurang lebih dia lebih kecil dari keyboard jadul. Ini biasanya untuk colokan PS2 ini biasanya lebih familiar karena kita dari zaman sekolah udah memiliki udah pernah pakai keyboard, udah pernah pakai komputer jadul dengan model keyboard PS2 ini ya. Masih ingat lah pasti. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, untuk PS2 tuh sama, lebih kecil. Lalu bagaimana caranya untuk PS2? Nah, untuk PS2 dan DIN 5 ini masih bisa dipakai di PC dengan colokan USB kita. Tentu yang harus kita punya itu kita harus punya konverternya dulu. Gua liatin dulu. Kalau untuk PS2 kita cuma harus punya ini aja nih, masih banyak di pasaran nih. Namanya PS2 to USB. Nah, ini nih PS2 to USB ya. Gampang ini dicari di toko-toko komputer, masih banyak kita temui ini. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah. Di sini kalian cuma colokan yang biasanya yang warna ungu ya. Kalau yang warna hijau
Ini untuk PS2 untuk yang biasanya mouse jadul ya. Untuk mouse jadul itu di warna hijau. Kalau yang untuk keyboard di warna ungu. Cuma dicolokkan di sini. Ini dicolokkan seperti ini. Kemudian ini USB langsung dicolok ke PC atau laptop kalian. Nah, langsung berfungsi. Jadi nggak usah gua contohkan dicoloknya ya. Kalian pasti udah paham lah mengenai colok-mencolok. Ya, jadi intinya gitu. Jadi untuk PS2 itu lebih mudah karena cuma butuh satu konverter saja. Jadi karena untuk konverter ini masih mudah dicari di pasaran atau di toko-toko komputer ya, seperti itu. Lalu bagaimana untuk keyboard yang lebih jadul lagi nih? Aduh, agak susah. Nah, untuk keyboard yang jadul lagi nih seperti ini. Yang untuk DIN 5. Untuk yang DIN 5 untuk konverternya yang gua dapat nih. Konverternya seperti ini. Nah, ini nih kelihatan ya. Nah, jadi konverternya untuk DIN 5 seperti ini. Dari DIN 5. Kemudian di ujung di sini PS2. DIN 5 to PS2. Kenapa gua membeli yang DIN 5 to PS2? Karena untuk DIN 5 to USB itu harganya lumayan mahal. Harganya mahal sekali. Dan bukan juga cuma mahal ya. Jadi untuk DIN 5 to USB ini bukan cuma mahal, jarang juga kalau ada itu harganya biasanya 1 jutaan. Wow, lumayan cuy. Untuk sebuah konverter aja harganya 1 jutaan, padahal untuk keyboardnya kan kita hunting harganya nggak segitu ya. Walaupun kalau dijual lagi mahal. Ya, jadi gitu. Jadi cara agar DIN 5 ini masih bisa dipakai, ya kita pakai 2 konverter. Jadi konverter DIN 5 to PS2. Kemudian lanjut lagi ini untuk DIN 5 to PS2 nya kita colok di sini. Bentar, kita samakan dulu. Aduh, agak susah nih. Udah lama gak dimasukin. Duh. Wait, tunggu. Nah, DIN 5 to PS2. Kemudian dari PS2 ke USB. Nah, baru di sini nih. Nah, seperti itu. Wow, lumayan panjang sih. Tapi ini berfungsi sih, gue coba berfungsi. Kemudian ada salah satu settingan lagi biasanya yang buat orang yang baru beli, orang yang baru punya keyboard jadul. Biasanya sebelum kalian ini colokan ke PC kalian, ini yang harus kalian cek ya, untuk settingan di sininya nih. Di sini nih. Nah, di sini untuk settingnya jangan di sini nih. AXT ya. Bentar. Ada satu lagi. Gue juga kurang paham nih mengenai ini. X. Nah, untuk posisi ininya, nah ini lebih jelas nih, di A ya. Ini juga sama nih, posisi
di A nih. Ada semacam switchnya ya, jangan di X. Kalau nggak salah sih XTA ya, AXT apa XTA gitu, gue lupa. Ya, kalau yang tahu bisa ntar gue teksnya di video ya. Gue lupa. Jadi intinya posisi switchnya di A ya. Posisi switchnya di A, baru ininya dicolokkan ke USB kalian. Biasanya permasalahan dari teman-teman yang baru punya atau baru membeli keyboard jadul, bang kok nggak bisa, gue punya terus udah beli konverter dan segala macam, pas gue colokan nggak berfungsi gitu. Biasanya karena ada switch itu posisinya pada X ya, jadi harus di A. Oke, satu lagi yang terlewatkan ya untuk keyboard dengan colokan gede ini nih, yang besar nih, besar apa gede ya? Ya, yang colokan gede ini biasanya dia di sini punya switch ya, biasanya dia hampir sama dengan keyboard mechanical zaman sekarang. Jadi masih kebanyakan mechanical ini juga nih, yang di sini sama mechanical, terus juga ada ya nih di sini juga sama mechanical. Wah, ini lebih mantap lagi nih. Nih, contohnya tuh. Ya, mantap ya. Ini keyboard jadul loh. DIN 5. Udah jarang nih. Tutupnya lagi. Kalau yang untuk PS2, ya PS2 yang tadi nih, seperti yang tadi, yang ini tadi hilang. Ini nih. Nah, ini PS2 yang ini kebanyakan itu membran. Kalau ini membran nih, membran atau ini apa namanya? Satu lagi rubber dome, ada, saya lupa gue. Satu lagi rubber dome, ini rubber dome seperti ini. Jadi ada semacam kayak switch tapi bukan switch gitu. Jadi semacam kayak membran tapi ngenyoy. Apa itu ngenyoy? Nyet-nyetan gitu. Enak juga dipakai, untuk rubber dome itu enak dipakai ya dibandingin membran gitu. Terus kenapa gue punya membran nih untuk keyboard jadul? Karena gue senang aja nih ini. Nah, gue lihat ini. Gue senang aja nih. Tuh lihat nggak? Keren nggak? Tombol-tombolnya nih, keycapnya nih. Keycapnya keren, walaupun rubber dome atau membran ya, gue lupa. Kayaknya ini membran deh. Rubber dome, iya rubber dome juga sama. Sorry. Ini rubber dome. Kenapa gue koleksi, padahal kan nggak terlalu ini nggak kurang vintage ya. Tapi hitungnya masih lumayan. Masih lumayan sih ini. Ya karena keycapnya jarang nih. Terus gue pernah nanya di grup juga, katanya ini untuk untuk teks Cina tuh yang zaman dulu yang belum simplicity gitulah, gue nggak paham lah. Kalau ini biasa rubber dome, cuma senang ininya bisa diganti-ganti nih pakai keycaps yang mechanical zaman sekarang nih. Terus yang ini juga membran nih, membran cuma di sini ininya keycapnya Jepang. Gue seneng aja, walaupun kalau untuk PS2 kurang jadul juga sih, tapi lumayan lah buat
dipajang gitu, pajangan. Kalau yang untuk yang DIN 5 biasanya udah mekanikal ya. Untuk kalian yang mau berburu juga keyboard jadul, biasanya ambilnya yang DIN 5 nih seperti ini, karena biasanya udah mekanikal. Tapi ada juga sih yang DIN 5 tapi masih rubber dome ya. Jadi kalian sebelum membeli cek dulu itu mekanikal bukan, karena biasanya untuk yang mekanikal itu harganya cukup lumayan. Cukup lumayan lagi. Ya untuk mekanikal lebih asik lah intinya lah, bukan dari mahal atau murahnya. Kalau kalian seneng kan, namanya kesenangan kan nggak bisa diukur dengan mahal atau murahnya ya. Jadi kalau untuk mekanikal lebih enak aja gitu, lebih nyaman. Kurang lebih hampir sama kayak keyboard mekanikal zaman sekarang, lebih klik gitu. Jadi enak gitu untuk untuk digunakan. Nah, untuk menggunakannya berantakan. Oke, cukup sekian kita berbagi mengenai keyboard jadul ini, terutama untuk gue khususkan untuk pertanyaan apakah keyboard jadul ini masih bisa dipakai di PC baru atau laptop baru kalian dengan colokan USB. Tentu masih bisa dengan cara kita menggunakan converter seperti ini. Untuk yang keyboard jadul dengan DIN 5 menggunakan dua converter dari DIN 5 ke PS2 ke USB. Sedangkan untuk keyboard yang PS2 cuma menggunakan satu converter saja. Perlu kalian tahu juga untuk converter DIN 5 to PS2 ini jarang ya ada di toko-toko komputer. Bukan jarang ya, memang nggak ada sih. Memang nggak ada di toko-toko komputer. Jadi biasanya adanya cuma di online. Oke. Ya, mungkin untuk konten kali ini, konten berantakan kali ini ya cukup sekian. Mudah-mudahan obrolan kali ini sedikitnya ada manfaatnya untuk kalian ketahui, kemudian untuk yang bertanya juga jadi tahu. Oke, see you next video. Oke, terima kasih. Peace.